Halo guys, assalamualaikum. Saya David Zainal Kupurma dari Universitas Inggris Berbangsa yang menjelaskan tentang olahraga akuatik dalam biomekanika olahraga. Kita langsung ke materi. Yang pertama, apa sih akuatik? Akuatik itu adalah olahraga yang berhubungan dengan air, seperti olahraga renang, polo air, dan juga loncat indah. Oke, selanjutnya di sini ada hukum Archimedes nih guys. Olahraga akuatik mengisarkan seorang atlet untuk berada di dalam air. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan mendekatkan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Bila seorang ke dalam air, maka seperti halnya sebuah benda, ia tunduk pada hukum Archimedes nih guys. Hukum ini menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan nih guys. Yang pertama ada mengapung dan mengambang. Lalu yang kedua ada melayang dan seimbang. Nah, yang terakhir ada tenggelam. Ketiga kemungkinan ini tersebut disebabkan oleh karena berat jenis seseorang itu berada. Gitu guys. Oke, selanjutnya guys, ada berat jenis nih. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Nah, bila di darat, seorang mempunyai berat badan dan gaya berat tersebut. Bekerjanya tegak lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Nah, bila seorang ada dalam air, kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung nih guys. Gaya ini adalah gaya dorong yang bekerja tegak lurus ke atas. Gaya apung ini bekerjanya pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi berat jenis sama dengan gaya berat atau gaya apung nih guys. Dan bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X atau X sama dengan 1 nih guys. Oke, kita langsung saja ke perkembangan teknik berenang nih guys. Dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada teknik renang nih guys. Yaitu dengan jalan yang pertama menghasilkan gaya propulsif atau propulsive force yang sebesar-besarnya, dan juga mengurangi gaya resistan atau retardation menjadi seminimal mungkin nih guys. Nah, seperti kita ketahui, gaya propulsif atau postulat adalah gaya produktif, yaitu gaya atau force yang menghasilkan gerak laju ke depan. Sedangkan gaya resistance atau retardation merupakan suatu hambatan gerak atau drag. Nah, selanjutnya ada asas-asas dari gaya tadi yang perkembangannya bertahap nih guys, sebagai berikut. Yang pertama ada masa alamiah, dengan mekanisme gerakan renang yang mengacu pada kehidupan hewan. Misalnya gaya renang dari anjing, katak, dan juga ikan nih guys. Lalu yang kedua ada masa tradisional, dengan mekanisme gerakannya berada pada pertimbangan empiris. Manusia sudah terbiasa di darat, dan kalau bergerak menolakkan kakinya pada tanah, di air analoginya begitu juga, menolak pada air seperti mendayung nih guys. Oke, kita ada di pembahasan terakhir nih guys, yaitu modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Pada cabang renang, ada yang disebut feel of water guys, yaitu suatu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Yang pertama, bila beban terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang digerakkan menjadi lebih ringan. Lalu yang kedua, saat tangan masuk air guys, fleksi tangan atau interval hook, atau juga disebut dengan istilah sudut orientasi. Kalau terlalu kecil liftnya kurang, sebaliknya kalau terlalu besar, tenaga yang digerakkan terlalu besar atau berat. Besar sudut harus disesuaikan dengan power perenang guys. Oke guys, segitu dulu ya guys. Sekian dan terima kasih. Dadah.